Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini, Ibu ada sebuah bacaan yang berjudul Bekerja sama dalam keberagaman. Mari kita tentukan bersama-sama gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pada paragraf 1, gagasan pokok. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan bunyi. Gagasan pendukungnya ada 2, yaitu 1. Setiap orang sudah membawa dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 2. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Nah, untuk paragraf 2 dan paragraf 3, coba kalian cari sendiri ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Anak-anak, untuk mendengar bunyi atau suara, manusia menggunakan apa? Ya, benar, jawabannya telinga. Manusia menggunakan telinga untuk mendengar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Telinga manusia mempunyai 2 fungsi, yaitu 1. Sebagai pengatur keseimbangan, 2. Sebagai indera pendengaran. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Secara luas, telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar, dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang ditangkap kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima oleh daun telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada telinga tengah ini terdapat tuba eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi tuba eustachius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam disebut juga dengan labirin. Labirin dibagi menjadi 2, yaitu labirin tulang dan labirin membran. Labirin tulang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu
rumah siput, vestibuli, dan saluran setengah lingkaran. Rumah siput berfungsi sebagai reseptor dan alat keseimbangan. Rumah siput memiliki sel-sel saraf di dalamnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagian-bagian telinga. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang cara kerja telinga. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Tindakan apa yang harus kamu lakukan ketika mendengar suara yang keras seperti suara petir? Ya, betul. Jawabannya adalah saat mendengar suara yang keras, kita harus segera menutup telinga kita supaya gendang telinga kita tidak sobek. Selanjutnya, telinga juga mempunyai kelainan atau mempunyai penyakit. Di sini Ibu akan menjelaskan. Telinga merupakan salah satu organ yang penting. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Misalnya, tuli dan congek. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita supaya telinga kita tetap sehat? Caranya adalah agar telinga kita tetap sehat, maka kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkannya dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak, seperti kapas pembersih atau cotton bud. Jangan sekali-sekali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam, karena dapat merobek gendang telinga. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan mengenai telinga. Negara Indonesia mempunyai banyak keragaman. Salah satunya adalah keragaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Apa saja agama tersebut? 1. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan dan keragaman pastilah ada di setiap tempat. Bagaimana cara kita agar bisa menyikapi keragaman tersebut? Salah satunya adalah dengan cara 1. Saling menghormati satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak menjelek-jelekan agama orang lain, tidak menganggap agama kita yang paling benar. Jadi, dalam keberagaman agama, kita harus saling mengerti, harus saling menghormati. Nah, dengan bersikap menghargai dan menghormati keragaman, kita akan lebih mudah untuk hidup rukun dan berdampingan dalam keberagaman. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.